Halo sanak semua, kita jumpa lagi di channel Firdaus Abi. Channel ini akan menyampaikan informasi-informasi inspiratif untuk kita semua. Yuk, tetap di sini. Nggak ada doh katanya. Nggak ada doh, Cik. Nggak ada doh. Iya. Kenapa nih ya? Misalnya ada kata itu udah 15 bahasa yang udah hilang. 15 bahasa yang hilang, 10 tahun itu bisa hilang. Bisa hilang ya. Kita sudah satu generasi sebenarnya kan. Iya, satu generasi. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Jadi ben sanak kasadonyo buku koko kini kita kena cetakan kedua. Cetakan pertama tu batang tu di bulan Juli, kini bulan Oktober lah kena cetak. Kau salah satu buku bahasa Minang bisa dipasang di Indonesia, juga bisa dipasang di Malaysia, juga di Singapura. Caranya mudah. Jadi itu seperti Singapura, seperti Malaysia, ketik tidak ada dan kena kan dua. Kalau di Malaysia itu dalam ringgit, kalau Singapura itu dalam dolar Singapura. Nah, untuk kawan-kawan antara gak di buku itu bahasanya itu banyak ragamnya dan hilang selama kau di awal ada risiko. Lah, tuh. Ini adalah buku novel. Mungkin sepertinya dalam masa sekarang ya. Itu novel pertama atau paling tidak sudah lama tidak dilakukan orang menulis novel dengan bahasa Minang. Sekarang baru ditulis lagi dengan bahasa Minang. Ini luar biasa. Pertama karena kemampuan untuk menulis dengan bahasa Minang itu sudah sangat menurun. Yang kedua akibatnya adalah kosakata, solek, dialek itu sudah berkurang sekali dikuasai oleh anak-anak Minangkabau hari ini, dan ini menjadi momentum yang penting untuk mentradisikan kembali menulis dalam bahasa Minangkabau. Yang kedua adalah ini kan menjadi sebuah rujukan pula di dalam pembelajaran bahasa dan sastra Minangkabau yang sekarang sudah kembali disadari, digiatkan, dan regulasinya sudah mulai ada. Dan salah satu contoh adalah sebagai best practice itu di Kota Pariaman sudah ada kurikulum, sudah ada kebijakan mewajibkan muatan lokal bahasa dan sastra Minangkabau itu diajarkan di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, dan ini insya Allah menjadi salah satu rujukan contoh atau mungkin menggali kosakata dan aturan berbahasa. Menurut Badan Bahasa, kita punya di Indonesia itu sekitar 718 bahasa. 718 bahasa daerah. Dan menurut UNESCO itu udah 15 bahasa yang udah hilang. 15 bahasa yang hilang. Dan saya melihat bahasa Minangkabau itu pada posisi sangat terancam. Mungkin posisi sangat terancam itu adalah bahwa penuturnya
bahasa itu masih ada digunakan, tapi nyaris tidak sesuai dengan versi yang sesungguhnya. Untuk bahasa Minangkabau, kosakatanya yang arkaik sudah hilang, sebagian besar, sebagian sudah hilang. Kemudian aturan berbahasa sudah tidak baku lagi. Tetapi yang paling penting untuk bahasa Minang adalah itu persoalan bahasa tidak hanya persoalan kata, frase, kalimat, dan wacana, tetapi soal kato, soal baso. Bahasa Minang ini mungkin hilang dalam berapa tahun lagi gitu? Mungkin dalam 20 tahun atau 30 tahun itu bisa hilang. Bisa hilang ya. Kita sudah satu generasi sebenarnya kan. Iya, satu generasi. Ya, kita rata-rata kan orang 30 tahun sudah punya anak. Ya. Artinya kan satu generasi. Satu generasi baru sudah lahir. Dan ketika itu tidak dilakukan secara sungguh-sungguh, yang istilah Pak tadi luar biasa, maka itu benar-benar hilang. Iya. Keluarga muda hari ini kan ngajar anak dalam bahasa Indonesia lagi. Iya, sampai kampung-kampung, dan itu kalau bahasa Indonesia yang benar juga nggak apa-apa. Tapi bahasa Indonesia yang campur aduk. Kenapa nih ya? Misalnya ada kata pakai pakai Tuhan. Dari mana Tuhan? Tidak ada doh katanya. Tidak ada doh. Iya. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.